Dan pemirsa, untuk mengetahui jalannya rapat terbatas yang masih berlangsung, kita sudah terhubung dengan reporter Garuda TV Riyad Nur Hikmah dari Istana Negara Jakarta. Riyad, silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Cisha dan juga pemirsa. Terkait dengan rapat terbatas pada siang hari tadi, memang ini dimulai pada sekitar pukul 13.30 WIB. Namun ini memang tadi banyak sekali menteri yang ramai-ramai datang ke istana, khususnya di bidang ataupun juga membawahi bidang sektor perekonomian, di mana tadi sejumlah menteri mulai dari Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kemudian juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga sejumlah kepala badan ataupun juga lembaga, kepala BPS hingga kepala BP BUMN juga turut hadir dalam rapat terbatas pada siang hari ini. Nah, tadi untuk rapat terbatas pada siang tadi memang juga sekarang kami sudah mendapatkan informasi ataupun juga konfirmasi bahwa rapat terbatas tersebut telah selesai. Beberapa ataupun juga sejumlah menteri memang juga tadi telah keluar dari kawasan kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Kemudian juga memang tidak semua dari mereka Cica menyampaikan ataupun juga memberikan keterangan pers kepada kami para awak media. Namun beberapa di antaranya memang menyampaikan bahwa dalam rapat terbatas pada siang hari tadi berfokus terhadap dengan perkembangan ataupun juga situasi terkini di sektor perekonomian Indonesia, di mana tadi juga sejumlah menteri, khususnya yang memang membawahi di bidang-bidang pangan seperti Kementerian Pertanian ataupun juga KKP, menyampaikan update terkini terkait dengan perkembangan program-program yang memang saat ini tengah terus digenjot oleh Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang memang menyampaikan terkait dengan bagaimana stok beras, khususnya menghadapi musim kemarau yang akan datang selama 6 bulan mendatang. Kemudian juga dari segi kelautan, yaitu dari Menteri KKP juga menyampaikan terkait perkembangan dari KNMP ataupun juga Kampung Nelayan Merah Putih, yang mana hingga 2026 nanti ditargetkan akan ada sebanyak 1.000 titik lokasi daripada KNMP untuk mendorong produksi ikan nasional sebesar 10,57 juta ton. Selain itu juga memang pada menteri-menteri yang datang, ada juga yang memberikan keterangan pers kepada kami para awak media dari Kepala BP BUMN. Hal ini yang memang saat ini menjadi sebuah sorotan ini Cica dan juga pemirsa, karena memang khusus terkait dengan perekonomian sendiri sejatinya tadi tidak terlalu dijelaskan secara detail oleh menteri-menteri kepada kami para awak media. Namun dari Kepala BP BUMN yang menyampaikan bahwa ada sejumlah hal yang menjadi sorotan dalam pembahasan di rapat terbatas bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait dengan perkembangan dari restrukturisasi BP BUMN, di mana memang juga disampaikan terkait dengan beberapa isu-isu terkini daripada BUMN, mulai dari peleburan sejumlah perusahaan-perusahaan milik negara yang nantinya akan ada sebanyak 4 perusahaan, kemudian juga dilebur menjadi 1 perusahaan, atau dari 15 perusahaan yang nantinya akan juga dilebur menjadi 1 perusahaan. Tak hanya itu, juga ini menjawab terkait dengan isu yang terus berputar, yaitu terkait dengan polemik pendanaan daripada KCIC ataupun juga kereta cepat Indonesia-Cina WUS, di mana memang disampaikan dalam perkembangan tadi disampaikan terkait dengan bagaimana pengelolaan ataupun juga strukturisasi daripada finansial dari Kemenq, kemudian juga dari BP BUMN bersama dengan sejumlah kementerian lainnya. Memang disampaikan bahwa nantinya akan disampaikan juga kepada publik secara langsung kurang lebih sekitar 2 bulan mendatang, bahwa strukturisasi daripada pengembangan ataupun juga finansial dari WUS KCIC ini nantinya akan disampaikan dan nantinya akan di-take over ataupun juga diambil alih oleh Kementerian Keuangan. Namun untuk sisi operasionalnya memang nanti akan tetap berada di bawah naungan PT KAI. Selain itu juga memang tadi sempat disampaikan dari beberapa menteri lainnya, khususnya memang ini karena kondisi geopolitik juga masih terus berguncang ataupun juga masih menjadi sorotan dunia. Ini tadi juga sempat dipanggil, yaitu Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Namun memang tadi Bahlil menyampaikan secara singkat bahwa keterangan-keterangan yang akan disampaikan ini memang masih berputar terkait dengan kondisi perekonomian, kemudian juga khususnya dari sektor energi, di mana sebelumnya juga sempat terjadi kelangkaan LPG. Namun atas dasar ataupun juga perintah daripada Kementerian SDM, juga kelangkaan tersebut ini berhasil diatasi karena memang sejatinya tidak terjadi sedemikian rupa karena seperti yang beredar di media sosial. Selain itu juga memang disampaikan oleh Kementerian Perekonomian, maksud kami Menko Airlangga, bahwa disampaikan memang pada hari ini rapat berjalan ataupun juga berlangsung secara singkat, begitu kurang lebih hanya sekitar 2 jam, karena memang pada esok hari akan disampaikan terlebih lagi atau juga lebih detail lagi terkait dengan pemaparan perekonomian. Bahkan menurut informasi sejauh ini yang beredar, juga besok ini akan dipanggil sejumlah kepala daerah khususnya untuk mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, salah satunya tentu saja terkait dengan sektor perekonomian dan kondisi Indonesia saat ini. Cica. Baik, terima kasih Riyad Nur Hikmah melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat bertugas kembali.